Assalamualaikum rekan-rekan siswa-siswi. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran part 3 untuk mata pelajaran maintenance praktis. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Maintenance praktis, safety precaution untuk hazard. Hazard dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Efek racun dari penghisapan, health hazard, terbakar karena kondisi spesifik, flammable hazard, membuat gas beracun karena kontak dengan yang lainnya, reactive hazard, memiliki radioaktif, special hazard. Ya, jadi ini klasifikasi dari hazard. Para pekerja berhati-hati dengan safety precaution di daerah kerja, meliputi liquid oksigen, gas oksigen, dan udara bertekanan tinggi. Jadi, para pekerja harus berhati-hati pada area kerja yang memiliki kapasitas 3 berikut ini. Berhati-hatilah akan potensi material berbahaya yang digunakan pada pesawat, paint stripper, cleaning solution, resin, asbestos, solvent. Sebuah prosedur yang dapat mengakibatkan cacat atau kematian jika tidak dipatuhi. Jadi beberapa material yang tadi saya sebutkan itu mempunyai efek berbahaya jika digunakan tidak sesuai dengan prosedurnya. Sebuah prosedur yang dapat mengakibatkan kerusakan alat jika tidak dipatuhi. Inspeksi pada silinder jika ada bau yang terdeteksi. Painting dan marking yang sesuai. Katup tertutup rapat dan tidak bocor. Safety cap dan safety plug telah diamankan. Hidrostatik test harus sesuai tanggalnya. Servicing hose dan silinder bersih dan terbebas dari grease dan oli. Jadi, kalau ada bau di area kerja kita harus melakukan inspeksi pada silinder. Yang pertama ya, painting dan marking yang sesuai, katup pada silinder tertutup rapat dan tidak bocor, safety cap dan safety plug telah diamankan dan terpasang. Kita cek identifikasi untuk hydrostatic test harus sesuai dengan tanggalnya dan tidak expire. Servicing hose dan silinder bersih dan terbebas dari grease dan oli. Bilang noise juga bisa dibilang sebagai polusi suara ya, jika terlalu berlebihan. Noise dapat mempengaruhi pekerjaan dengan kehilangan pendengaran, fatigue dan iritasi, gangguan komunikasi, meningkatkan tekanan darah. Itu kalau di ruang kerja kita tuh terlalu berisik. Makanya yang sudah saya jelaskan di awal, gunakan earplug untuk melindungi telinga dari polusi suara. Selanjutnya, fire safety. Perlu dipahami juga bagaimana proses terjadinya kebakaran, bahan-bahan kimia apa saja yang mudah terbakar, serta bagaimana cara penanggulangannya secara benar. 3 unsur api yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. Ini segitiga api, 3 unsur api tadi. Api akan terjadi apabila ada oksigen, ada panas, dan ada fuel atau material yang mudah terbakar. Mengenai sumber panas bisa muncul dari beberapa sebab, antara lain sumber api terbuka, yaitu penggunaan api yang langsung dalam beraktivitas seperti masak, las, dan lain-lain.
Listrik dinamis yaitu panas yang berlebihan dari sistem peralatan atau rangkaian listrik seperti setrika atau karena adanya korsleting listrik. Listrik statis yaitu panas yang ditimbulkan akibat loncatan ion. Mekanis yaitu panas yang ditimbulkan akibat gesekan atau benturan benda seperti gerinda, memaku, dan lain-lain. Kimia yaitu panas yang timbul akibat reaksi kimia seperti karbit dengan air. Bisa terjadi juga kecenderungan terjadinya reaksi kimia akibat adanya elemen keempat. Inilah yang biasa dinamakan tetrahedral api seperti gambar di bawah ini. Segitiga api tadi ada oksigen, heat, dan fuel. Namun ditambah lagi chain reaksi, itu seperti bahan-bahan terjadinya reaksi pada bahan-bahan kimia. Itu elemen keempatnya yang bisa menyebabkan api semakin membesar. Ada beberapa klasifikasi kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Antara lain, ada kelas A, benda padat seperti kertas, kayu, plastik, karet, kain, dan sebagainya. Kelas B, benda cair seperti minyak tanah, bensin, solar, thinner, gas LPG, dan lain sebagainya. Kelas C, kebakaran listrik, trafo, kabel atau konsleting arus listriknya. Kelas D, kebakaran khusus seperti besi, aluminium, konstruksi baja. Api versus alat pemadam. Api kelas A, alat pemadamnya tipe air. Api kelas B, karbon dioksida, halon foam yang efektif. Api kelas C, baik untuk karbon dioksida. Ini tabel alat pemadam apa yang cocok untuk tipe kebakaran apa. Ini tabelnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video part 3 maintenance practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.